Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas satu soal untuk materi keterbagian dan satu soal lagi untuk materi faktor persekutuan terbesar atau FPB pada mata kuliah teori bilangan. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu soal di materi keterbagian. Soalnya yaitu buktikan jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B ditambah C. Nah, untuk membuktikan pernyataan yang diberikan ini ya, maka kita harus terlebih dahulu memahami dari definisi keterbagian. Nah, maka kita gunakan definisi keterbagian itu untuk membuktikan pernyataan yang diberikan. Nah, oke, kita mulai dari A membagi habis B itu berarti terdapat bilangan bulat K, ya kita misalkan dengan K, sehingga B sama dengan A dikali K. Nah, ini sesuai dengan definisi dari keterbagian. Kemudian untuk A membagi habis C, bagaimana? Nah, A membagi habis C berarti terdapat bilangan bulat, katakanlah L, sehingga C itu sama dengan A dikali L. Nah, ini sesuai definisi juga. Nah, kemudian karena kita sudah dapat yang pertama persamaannya yaitu B sama dengan A kali K, kemudian C sama dengan A kali L. Maka kemudian ya, kalau kita tambahkan B ditambah C, nah, atau kalau saya buat di sini, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 kita tambah dengan 2, sehingga B ditambah C itu sama dengan AK ditambah AL, ya kan? Nah, sehingga kita peroleh B ditambah C ini sama dengan, nah di sini karena di ruas kanan ya, setiap sukunya ada A atau memuat A, sehingga bisa kita faktorkan atau kita keluarkan A-nya di luar kurung. Maka kita dapatkan A dikali K ditambah L, ya kan? Nah, untuk bentuk seperti ini ya, kita lihat di sini ya, K ditambah L. K itu adalah tadi katanya bilangan bulat, ya kan? Dan L di sini juga bilangan bulat. Maka kalau dua buah bilangan bulat, ya kita tambahkan, hasilnya pastilah juga bilangan bulat. Maka kita bisa misalkan, K ditambah L ini yaitu adalah bilangan bulat, yaitu misalkan N. Nah, dengan N ini kan bilangan bulat juga, ya kan? Karena dua buah bilangan bulat yang kalau kita tambahkan hasilnya adalah bilangan bulat juga. Sehingga kita peroleh, nah, ya dari sini tadi B ditambah C itu sama dengan A dikali, karena K tambah L tadi udah sama dengan N, maka kita ganti dengan N. Nah, dari sini kita lihat ini ya, kita bisa balik ke definisi keterbagian. Nah, tadi definisi keterbagian apa? Nah, ya,
A membagi habis B, berarti terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A kali K, ya kan? Berarti kalau misalkan B ini sama dengan A kali K, B sama dengan A kali K, berarti A itu membagi habis B, ya kan? Nah, jadi kalau dari sini, misalkan B-nya itu adalah B ditambah C, B ditambah C itu sama dengan A dikali N. N tadi bilangan bulat, ya kan? Berarti, nah sesuai definisi, berarti A membagi habis, ini A membagi habis B. Berarti ini A membagi habis B ditambah C. Nah, ini sesuai definisi atau balik ke definisi. Maka terbuktilah pernyataan jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B ditambah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini adalah soal pada materi FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, oke, kita lihat di sini soalnya tentukan FPB ya. Berarti kalau seperti ini sudah menyatakan kita menentukan FPB ya. FPB dari 357 dan 629. Dan nilai X dan Y yang memenuhi FPB dari 357 dan 629 sama dengan 357X ditambah 629Y. Artinya kita menentukan kombinasi linier dari 357 dan 629. Nah, untuk menyelesaikan ya soal seperti ini, kita menggunakan algoritma pembagian. Nah, ya, gimana algoritma pembagiannya? Pertama ya, kita misalkan ya di sini A itu adalah 357 dan B-nya yaitu 629. Ingat ya, ada persamaan yaitu B sama dengan A Q ditambah R. Nah, ini ada di teorema FPB, atau R-nya sama dengan B dikurang AQ, ya kan? Nah, dengan menggunakan prinsip ini kita peroleh nanti menggunakan algoritma pembagian yang mana, nah, tadi B sama dengan A kali Q ditambah R, maka B-nya itu kita tulis 629 sama dengan, nah, A dikali Q, A-nya kita dapatkan atau A-nya sudah kita misalkan yaitu 357 dikali Q-nya, nah Q-nya kita pikirkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita cari ya 357 kali Q adalah sebuah bilangan bulat yang hasilnya mendekati atau sama dengan 629. Jadi kalau 357 kita kali 1 ya hasilnya 357 ya kan. Kalau 357 kita kali 2 itu hasilnya adalah 714. Itu sudah melebihi 629. Berarti yang kita ambil sebagai Q-nya adalah 1. Karena 357 kali 1 mendekati 629. Nah, kemudian kita tambah dengan di sini R ya. R-nya kita pikirkan berapa nilainya, yaitu dengan cara kita lihat di sini 357 kali 1 ya 357, kita tambah berapa yang hasilnya itu adalah 629.
yaitu 272. Nah, atau mudahnya tinggal kurang saja ya, 629 ya dikurang 357, yaitu hasilnya 272. Nah, kemudian kita sudah dapatkan persamaan B sama dengan AQ ditambah R. Nah, kemudian kita lakukan algoritma pembagian selanjutnya gitu. Atau algoritmanya selanjutnya, yaitu kita ambil 357, kita pakai di sebelah ruas kiri. Ya, 357 itu sama dengan, ya, kemudian itu untuk sebagai B-nya, yang untuk berikutnya, ya. Kemudian untuk yang sebagai A dan Q-nya, yaitu kita ambil 272 di sini, 272 yang sebagai R di yang pertama ini, ya, persamaan pertamanya. Nah, 272 dikali berapa, ya, dikali bilangan bulat berapa yang hasilnya itu mendekati atau sama dengan 357, sama seperti tadi, yaitu kita kali dengan 1, ya kan. Kalau kita kalikan 2, ya, 272 ini kita kali 2 hasilnya melebihi 357, yaitu 544. Maka kita kali 1. Kemudian kita tambah. Nah, kita tambah berapa? Kita tambah dengan sebuah bilangan bulat yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 357. Atau 272 ini kita kali 1, ya 272. Ditambah berapa bilangan bulat di sini yang hasilnya adalah 357. Untuk lebih mudahnya tinggal kurang aja ya. 357 dikurang 272. Hasilnya adalah 85. Nah, kita lakukan seperti tadi. Kita ambil 272 ini, kita pakai di sebelah ruas kiri. Nah, ini sama dengan kita ambil 85 di sini, ya, kita tulis, kita cari kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 272, yaitu, nah, kalau 85 kali 1 ya 85, kurang dari 272. Tapi apakah mendekati? Kita cek. Kalau kali 2, 85 kali 2 itu berapa? 170. 170 itu kurang dari 272, tetapi apakah mendekati dari 272? Nah, kita cek dikali 3. 85 dikali 3, yaitu 255. Nah, itu kurang dari 272. Apakah mendekati? Ya, kita cek 85 dikali 4. Itu sudah melebihi 272, maka kita ambil di sini 3. Nah, 85 dikali 3 itu hasilnya 255, ya kan? Nah, 255 ini ditambah berapa yang hasilnya 272? Yaitu 17. Nah, atau lebih mudahnya 272 dikurang 255, yaitu 17 di sini. Oke, selanjutnya kita ambil 85 untuk di sebelah ruas kirinya. Maka kita ambil di sini di sebelah ruas kanannya, di sini 17. Nah, dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 85 atau 85? Yaitu, ya, 17 dikali 3. 17 dikali 5, ya kan? Hasilnya adalah 85. Nah, itu sudah sama dengan 85. Maka kalau sudah sama, ya, seperti ini, kita sudah mendapatkan FPB dari 357 dan 629, yaitu adalah 17 di sini.
Nah, sekarang selanjutnya untuk menentukan nilai X dan Y di sini ya. Dari kombinasi linear dari 357 dan 629. Ya. Nah, kita sudah peroleh FPB dari 357 dan 629 adalah 17. Maka kita mulai dari 17 terlebih dahulu. Atau kalau saya buat kembali soalnya 357 ya, atau FPB dari 357 dan 629 itu sama dengan 357X ditambah 629Y. Nah, kita menentukan nilai X dan Y. Nah, FEB-nya kita sudah peroleh 17. Ya, maka kita tulis 17 sama dengan, nah, ini tadi kita dalam memperoleh FPB ya, kita menggunakan algoritma pembagian, kita sudah dapatkan tadi di sini yang baris ketiga ya, yaitu 272 dikurang 85 dikali 3 ditambah 272 sama dengan 85 dikali 3 ditambah 17. Nah, maka kita gunakan yang bentuknya seperti yang R sama dengan B dikurang AQ. Maka R-nya adalah di sini 17 sama dengan B-nya itu adalah 272. Maka kita buat 272 dikurang, nah ya, AQ-nya adalah 85 dikali 3. 85 dikali 3. Atau boleh juga kita buat seperti ini. 17 sama dengan 272 dikurang 3 dikali 85. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat 272 dikurang ya 3 dikali 85. Ini kan bentuk dari R sama dengan B kurang AQ dari 357 sama dengan 272 dikali 1 ditambah 85. Maka kita bisa buat menjadi R-nya adalah 357. Nah, 357 ya. Dikurang 200 dikurang 271 dikali 1. 272 ya. Nah, itu kan sama artinya dengan 85 ya kan. Kalau saya ulangi ya, kalau bentuk B sama dengan A kali Q ditambah R yaitu 357 sama dengan 272 dikali 1 ditambah 85, maka bentuk dari R sama dengan B dikurang AQ yaitu bentuknya 357 dikurang 272 dikali 1. R-nya itu 85 ya kan. Atau saya jabarkan kalau bingung, maaf, 85 itu sama dengan 357 ya dikurang ini ya kan, dikurang 272 dikali 1 ya kan. Nah, maka kita ganti nih 85 dengan yang ini. Oke, selanjutnya 272 dikurang ya kita ini kan ya, kita pisahkan 3 dikali 357 dikurang, ini ada negatif ya, di dalam kurung juga negatif, jadi positif ya. Nah, positif 203 ya, 3 dikali 1 di sini, maka 3 dikali 272. Oke, selanjutnya, nah dari persamaan yang terakhir ini kita lihat di sini ada 272, di sini juga 272. Maka kalau saya misalkan ya, atau kita bayangkan 272 ini sebagai sebuah variabel, yaitu variabel A, ya,
maka di sini ada A ditambah 3A ya kan. Jadinya yaitu 4A ya kan. Maka kita buat menjadi 4A, yaitu A-nya adalah 272 dikurang 3 dikali 357. Nah, sehingga langkah selanjutnya kita lihat di sini 272. Nah, itu bisa kita buat, kita lihat di persamaan yang pertama yang B sama dengan AQ tambah R yang ini, maka kita rubah menjadi R sama dengan B dikurang AQ, sama seperti yang ini tadi ya. Berarti 272 sama dengan, nah kalau saya buat 272 sama dengan 629 dikurang, ini ya kan, 357 dikali 1. Ya kan? Maka kalau kita rubah 272 ini menjadi yang ini, kita peroleh 629 dikurang 357 dikali 1. Dikurang yang ini 3 dikali 357. Nah, oke, kalau kita pisahkan satu-satu seperti tadi, 4 dikali yang ini 629 dikurang, nah ini kan ada, kalau kita kurung yang ini ya kan, 4 kali 1 kan 4, di sini negatif, dikali 357 dikurang 3 kali 357. Sehingga kita peroleh 4 dikali 629. Nah, ini negatif 4, di sini negatif 3. Ini sama seperti yang tadi, ini 357, ini juga 357. Maka kita bayangkan ini sebagai A. Maka negatif 4A dikurang 3A. Maka kita peroleh negatif 7A ya kan. A-nya yaitu 357. Nah, maka kita peroleh ya bahwasannya 4 dikali ya 629. Nah, karena ini kan positif nih, ditambah ya kan. Di sini negatif, kita bisa buat menjadi positif, tetapi di sini ada negatif 7. Maka di sini dikali 357. Nah, kalau bentuk seperti ini ya sudah sama seperti yang di atas. Ya kan? Nah, yang mana yang sebagai Y? Y-nya adalah koefisiennya 629. Maka Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 357 X-nya ya kan. Koefisiennya adalah 357, X-nya itu berarti X-nya adalah negatif 7. Maka kalau kita buat lebih jelasnya, ini kan 357 X-nya ini adalah negatif 7 di sini, ditambah 629 Y-nya di sini adalah 4, sehingga kita peroleh X-nya itu adalah negatif 7 dan Y-nya ini adalah 4.